Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriansa Pranata Yuba. Saya dipercayakan oleh rekan-rekan kelompok saya untuk membawakan sesi materi ini dari awal sesi materi hingga akhir sesi materi nanti dengan judul Peraturan Perundang-undangan Lingkungan. Sebelum saya masuk ke dalam materi inti, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Apriansa Pranata Yuba. Yang kedua, Putri Regina Datun Solang. Yang ketiga, Anggun Anggriani Putri Herliono. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, dan pemateri pertama itu saya sendiri. Pengertian perundang-undangan lingkungan. Peraturan perundang-undangan lingkungan tidak sekedar merupakan kumpulan undang-undang, tetapi meliputi seperangkat aturan berisi norma hukum untuk melaksanakan undang-undang hak yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan lingkungan zaman kolonial. Hinder Ordonanti atau HO merupakan salah satu peraturan yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 HO ditetapkan larangan mendirikan tempat usaha tanpa izin, yang jenisnya ada 20 macam perusahaan. Dengan demikian HO tidak menetapkan satu demi satu kegiatan usaha yang dilarang dibangun tanpa izin, melainkan jenis kegiatan saja yang ditetapkan, dan itu pun masih ada pengecualian tersebut. Dari UU LH tahun 1982 ke UU PPLH tahun 2009 dan implikasinya terhadap sistem hukum lingkungan nasional. Sejarah dan latar belakangnya itu, sebelum berlakunya UU PPLH tahun 2009, terlebih dahulu berlaku UU PLH pada tahun 1997. UU PLH tahun 1997 ini pun menggantikan Undang-Undang Lingkungan Nasional yang pertama kali berlaku di Indonesia, yaitu UU LH pada tahun 1982. Penyusunan UU LH tahun 1982 secara intensif baru mulai sejak 31 Maret tahun 1979, yaitu dengan dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh Menteri Negara PPLH. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, yaitu akhir April pada tahun 1979, Pokja Hukum ini telah menyelesaikan konsep awal RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup. Implikasi berlakunya UU PPLH 2009 terhadap sistem hukum lingkungan. Melalui UU PPLH 2009 dikembangkan sistem hukum lingkungan nasional yang lebih komprehensif dan kuat, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Pengembangan dan perbuatan tersebut selain berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Implikasi hukum dan perkembangan dan penguatan tersebut jelas bahwa semua peraturan perundang-undang yang terkait dengan pengelolaan lingkungan harus disesuaikan dengan UU PPLH 2009. Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan keinginan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.